Alhamdulillah ikhwan sekalian, pada kesempatan yang baik ini di sini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab kita dari kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Dhaw'il Kitabi wa Sunnah. Di mana ikhwan sekalian, sekarang kita sudah masuk pada bab yang baru, yaitu al-babus sadisu, bab yang ke-6. Fi sujudis sahwi wa tilawati wa syukur wa fihi masailah. Jadi pada bab yang ke-6 ini ikhwan sekalian, jamaah sekalian, kita akan membahas fi sujudis sahwi, seputar hukum-hukum sujud sahwi. Wa tilawah, begitupun kita akan membahas hukum-hukum seputar sujud tilawah, wa syukur, dan hukum-hukum seputar sujud syukur. Wa fihi masailah, dan pada bab yang ke-6 ini ikhwan sekalian, jamaah sekalian, masail, ada beberapa permasalahan pembahasan yang insya Allah kita akan bersama-sama mencoba mengkaji dan membahasnya. Al-masalatul ula, permasalahan yang pertama, fi masyru'iyati sujudus sahwi wa asbabihi. Jadi permasalahan yang pertama yaitu fi masyru'iyati sujudus sahwi, tentang disyariatkannya sujud sahwi, wa asbabihi, dan sebab-sebab yang seseorang itu diwajibkan untuk dia melakukan sujud sahwi. Ini ya, jadi permasalahan yang pertama ini yang kita akan bahas. Ya, tentang disyariatkannya sujud sahwi dan apa saja sebab-sebab yang mewajibkan seseorang untuk melakukan sujud sahwi. Kemudian ikhwan sekalian, jamaah sekalian, kita akan jelaskan dulu apa itu definisi dari sujud sahwi, apa pengertian dari sujud sahwi. Dikatakan di sini wal muradu bihi, dan yang dimaksud dengan sujud sahwi itu adalah as-sujudu al-matlubu fi akhiris salati jabran li naqsin fiha au ziyadatin au syakkin. Ini ya, jadi wal muradu bihi, yang dimaksud dengan sujud sahwi adalah merupakan as-sujudu al-matlub, sujud yang diinginkan, ya, sujud yang harus dilakukan, fi akhiris sholati, pada akhir solat seseorang. Jadi sujud sahwi ini dilakukan fi akhiris solat, pada akhir solat yang kita kerjakan. Jabron dinaqsin fiha, tujuannya untuk apa? Jabron, untuk menutupi, untuk menyempurnakan, linaqasin fiha, naqs, kekurangan, fiha, yang terjadi pada solat ibadah yang kita kerjakan. Jadi ikhwan sekalian, jamaah sekalian, terkadang kita di dalam solat itu kurang khusyuknya, ya, sehingga terkadang konsentrasi kita hilang, ya, kita lupa jumlah rakaat kita, kemudian kita terkadang kurang dari beberapa hal, ya, di dalam sholat banyak terkadang kekurangan-kekurangan yang kita lakukan di dalam sholat. Nanti kita akan jelaskan, ikhwan sekalian, kekurangan yang seperti apa yang menyebabkan seseorang itu dituntut, diwajibkan untuk dia melakukan sujud sahwi. Au ziyadatin, begitupun terjadi penambahan di dalam sholat. Penambahan yang seperti apa di dalam sholat yang mewajibkan seseorang untuk sujud sahwi, kita akan jelaskan nanti. Au syakin, begitupun keraguan di dalam sholat, semua akan kita bahas, ya, pada bab yang ke-6 ini. Wa sujudus sahwi, kemudian kata penulis, dan sujud sahwi itu masyru'un, adalah perkara yang disyariatkan, ya. Disyariatkan dengan apa? Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, iza nasiya ahadakum, apabila salah seorang di antara kalian lupa terkait dengan salatnya, ya, lupa dalam salatnya, falyasjud sajdatain, maka hendaknya dia melakukan sujud dengan 2 kali sujud. Yang dimaksud di sini adalah merupakan sujud as-sahwi atau sujud sahwi. Wali fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwan sekalian, jamaah sekalian, selain bahwa sujud sahwi ini disyariatkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas, nah, sujud sahwi ini juga disyariatkan dengan fi'il, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
kama sayati bayanuhu. Nanti kita akan jelaskan penjelasannya ya. Kama sayati bayanuhu. Ada beberapa kondisi keadaan di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sujud sahwi di akhir sholat beliau. Kita akan jelaskan insyaallah. Waqad ajma ahlul ilmi, maka telah sepakat ikhwan sekalian, jamaah sekalian, seluruh ulama ala masyru'iyati, tentang disyariatkannya as-sujud sahwi, disyariatkannya sujud sahwi ini. Jadi itu ya, sepakat para ulama tentang disyariatkannya sujud sahwi ini. Wasbabihi salasa, dan sebab-sebab seseorang melakukan sujud sahwi itu ada 3, sebagaimana kita sudah jelaskan sebelumnya. Yang pertama az-ziyadah, terjadi penambahan, wa naqs, terjadi pengurangan, wa syakin, terjadi keraguan-raguan di dalam salat. Inilah di antara 3 sebab yang menyebabkan seseorang wajib untuk melakukan sujud sahwi. Maka ikhwan sekalian, terkait dengan permasalahan yang pertama, kita akan rinci pada permasalahan yang kedua. Al-mas'alatus tsaniyah, permasalahan yang kedua. Disinilah yang akan merinci apa yang kita telah jelaskan di atas. Mata yajibu, kapan diwajibkan sujud sahwi? Ini yang kita akan rinci di sini. Yajibu sujudus sahwi lima ya'ti. Diwajibkan sujud sahwi itu lima ya'ti karena beberapa perkara berikut ini. Yang pertama, perkara yang mewajibkan seseorang untuk melakukan sujud sahwi adalah, perhatikan di sini ikhwan sekalian, jamaah sekalian. Yang pertama yaitu iza zada fi'lan min jinsis salati, jika seseorang zada menambah fi'lan, perbuatan, gerakan, min jinsis salati, di mana gerakan perbuatan tersebut dari jenis salat itu sendiri. Kalau dia melakukan hal ini ikhwan sekalian, jamaah sekalian, maka orang tersebut wajib dia melakukan sujud sahwi. Menambah perbuatan gerakan, yang perbuatan gerakan tersebut min jinsis salati, dari jenis itu salat sendiri. Ka'an yazida ruku'an, seperti contohnya seseorang menambah ruku, ya, menambah ruku. Misalnya seseorang dia telah ruku, dia telah bangkit i'tidal, kemudian dia ruku lagi, Nah, kalau dia melakukannya karena tidak sengaja, maksudnya dia melakukannya karena lupa, dia lupa bahwa dia telah ruku, kemudian dia kembali ruku, maka dalam kondisi seperti ini tidak menjadi masalah. Yang wajib bagi dia adalah nanti di akhir salatnya dia wajib melakukan sujud sahwi karena dia telah menambah bagian dari gerakan perbuatan-perbuatan yang terdapat di dalam salat. Tapi kalau dia ruku, menambah ruku 2 kali ruku, ya, dan itu disengaja, dan itu bukan pelaksanaan salatul khusyuf, salat gerhana, ya. Yang rukunya 2 kali itu kan salat gerhana. Ya, selain salat gerhana 1 kali ruku, dia lakukan dengan sengaja 2 kali ruku, maka batallah salatnya. Salatnya menjadi batal karena dia telah menambah perkara yang wajib dan rukun di dalam salat, dan itu membatalkan salat. Au sajdan, au sujudan, atau dia menambah sujud. Ya, harusnya sujud 2 kali, dia sujudnya 3 kali misalnya. Au qiyaman, atau dia menambah berdirinya. Dia harusnya berdiri misalnya dalam salat asar itu 4 rakaat, dia menambah untuk 5 rakaat yang kelima, maka dia telah menambah dari jumlah rakaat salatnya, otomatis dia telah menambah berdiri di dalam salatnya. Au qu'udan, begitupun dia menambah duduknya, walau qadra jilsatil istirahah, walau hanya sekedar seseorang duduk seperti duduknya orang yang istirahat. Li hadis Ibnu Mas'ud, maka ikhwan sekalian, terkait dengan kondisi yang pertama ini, zada fi'lan min jinsis salati, menambah perbuatan dari jenis salat itu sendiri, ini berdasarkan li hadis Ibnu Mas'ud, berdasarkan hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhum. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, "Shallu bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsan." Kami pernah melaksanakan salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khamsan, dan kami melakukan salat itu semua berjumlah 5 rakaat. Jadi di sini diriwayatkan ikhwan sekalian, sebagian ulama mengatakan bahwa salat yang dikerjakan 5 rakaat ini adalah salat duhur. Di saat itu Nabi melaksanakan salat duhur. Di sini tidak disebutkan, tapi disebutkan sebagian ulama bahwa ini adalah salat duhur. Falam manfatala minas salati, ketika beliau telah selesai dari salatnya, salat duhurnya tersebut, ya, beliau telah selesai, telah intafal, telah berbalik, ya. Kalau orang sudah berbalik, sudah selesai salatnya, kan dia sudah berbalik, dia menyamping atau dia menghadap ke jamaahnya. Tawaswasal qaum, maka
tawaswas, mereka saling ribut berbicara ya. Tawaswasal qaum bainahum. Jadi sahabat mereka berbicara di antara mereka. Si A berbicara dengan kawannya yang di sampingnya. Mereka berbicara menceritakan kejadian sholat yang barusan mereka kerjakan. Sholat duhur yang barusan mereka kerjakan. Mereka bingung. Kok bisa sholat duhur sampai 5 rakaat? Faqala, maka Nabi SAW berkata, Ma sya'nukum, ma sya'nukum. Ada apa dengan kalian? Kenapa kalian ribut? Kenapa kalian saling ngobrol di antara kalian? Faqalu, maka para sahabat ikhwan sekalian, jemaah sekalian, mereka berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal zida fi sholati syai'un, apakah telah terjadi syariat turun wahyu zida fi sholati syai'un, bahwa salat duhur ini telah ditambah menjadi 4 rakaat? Apakah telah terdapat penambahan di dalam jumlah rakaat salat? Qala, maka Nabi bersabda, la, tidak. Qalu, maka para sahabat berkata, fa innaka shallaita khamsan, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau tadi salat duhur itu 5 rakaat. Fanfatala, maka Nabi pun berbalik ya, berbalik sebagaimana berbalik seseorang duduk di antara 2 sujud ya. Jadi beliau berbalik duduk sebagaimana duduk di antara 2 sujud. Fasajada sajdatain, kemudian Nabi melakukan sujud dengan 2 kali sujud. Tsumma sallama, kemudian Nabi melakukan salam. Jadi ini ikhwan sekalian. Artinya apa tadi? Dia menambah jumlah rakaat dari sholatnya. Jadi kalau terjadi penambahan, maka cukup dia melakukan sujud dengan 2 kali sujud, baru setelah itu dia salam. Untuk apa? Untuk menyempurnakan kekurangan, penambahan, keraguan yang terjadi di dalam sholat yang dikerjakan oleh seorang hamba di dalam sholatnya, tentunya ikhwan sekalian. Tsumma qala, kemudian Nabi SAW bersabda, Innama ana basyarum mislukum, sesungguhnya aku ini hanyalah manusia biasa seperti kalian. Ansa kama tansaun, aku lupa sebagaimana kalian pun lupa. Fa iza nasiya ahadakum falyasjud sajdatain, sehingga apabila salah seorang di antara kalian lupa di dalam salatnya, falyasjud sajdatain, maka hendaknya dia melakukan sujud dengan 2 kali sujud, yaitu sujud sahwi. Maka ikhwan sekalian, dari hadis ini ada beberapa hikmah yang kemudian dijelaskan oleh para ulama, yaitu diantaranya bahwa lupahnya Nabi di sini sebagai seorang manusia biasa, Nabi SAW lupa, dan lupahnya Nabi SAW dalam kejadian sholat duhur yang 5 rakaat ini adalah tentunya mengandung hikmah dan pelajaran kepada kita semua, agar kita diajarkan oleh Nabi SAW bahwa jika hal itu terjadi bagi seorang muslim di dalam salatnya, misalnya dia melakukan salat duhur sampai 5 rakaat, maka apa yang harus dia lakukan? Maka yang harus dia lakukan adalah sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara hikmahnya agar Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita jika hal ini terjadi kepada kita di dalam salat kita, maka seperti itulah yang harus kita lakukan. Melihat apa yang telah diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun mengerjakan seperti apa yang beliau lakukan. Maka ikhwan sekalian, dijelaskan di sini faiza alima bi ziyadati, barang siapa yang mengetahui bi ziyadati, bahwa dia telah menambah dari jumlah rakaat salatnya, wa huwa fi salati, dan dia mengetahuinya ketika dia sementara di dalam salatnya, wajib alaihi julusu, maka wajib bagi dia untuk duduk menyempurnakan salatnya, hal ilmihi, ketika dia mengetahui bahwa dia telah menambah jumlah rakaat dari salatnya, hatta law kana fi asna'ir ruku', meskipun ketika dia sudah berada dalam posisi ruku'. Maksudnya begini ikhwan sekalian, jamaah sekalian, ketika seseorang dia sudah berdiri untuk rakaat yang kelima misalnya pada sholat duhur tadi ya, dan dia sudah dalam posisi ruku', begitu dia ingat, dia tahu bahwa dia telah menambah jumlah rakaat sholatnya, atau ada orang yang mengingatkan dia, ada orang yang memberitahukan dia bahwa dia telah melakukan sholat duhur misalnya 5 rakaat
dalam posisi ruku dia, maka dalam kondisi seperti itu dia langsung sujud ya, dia bukan sujud tapi dia langsung kembali duduk sebagaimana duduknya orang untuk melakukan tasyahud al-akhir ya, untuk mengakhirkan salatnya. Kemudian dia tasyahud al-akhir, kemudian dia bertakbir sujud sahwi, dan setelah itu baru dia melakukan salam. Jadi itu ya ikhwan sekalian, li'annahu law istamarra fi ziyadati ma ilmihi zada fi sholati syai'un amdan wa hadha la yajuz. Nah, ini jadi li'annahu disebabkan begini ikhwan sekalian, kalau dia terus melanjutkan salatnya fi ziyadati ma ilmihi, dia terus melanjutkan salatnya, menambah salatnya ma ilmihi, padahal dia tahu bahwa dia telah menambah dari jumlah rakaat salatnya, zada fi sholati syai'an amdan, maka orang ini dia telah sengaja menambah jumlah rakaat salatnya. Dia sengaja. Berarti kalau dia terus melanjutkan padahal dia sudah tahu bahwa dia telah menambah dari jumlah rakaat salatnya, terus dia tetap melanjutkan, maka dia telah sengaja menambah dari jumlah rakaat salatnya. Amdan, sengaja dia lakukan hal tersebut. Wa hadza la yajuz, dan yang seperti ini tidak diperbolehkan ikhwan sekalian, jamaah sekalian. Kenapa? Karena kalau dia lakukan itu dengan sengaja tidak diperbolehkan, dan itu akan membatalkan salatnya. Ini ya ikhwan sekalian, kondisi yang pertama, seorang itu diwajibkan untuk dia melakukan sujud sahwi, dan keadaannya seperti Nabi tadi, terjadi penambahan dalam jumlah rakaat salatnya, maka Nabi langsung melakukan sujud sahwi, tapi Nabi mengetahuinya setelah beliau melaksanakan sholat. Nah, berbeda keadaannya nanti kalau seseorang dia mengetahuinya ketika masih di dalam dan di luar sholat, itu berbeda. Ada tata cara tersendiri. Kemudian kita lanjutkan ikhwan sekalian pada poin yang kedua. Au sallama qabla itmami sholati, atau seseorang melakukan salam qabla itmami sholati, sebelum dia menyempurnakan sholatnya. Kita berikan contoh misalnya pada sholat asar, harusnya 4 rakaat, namun dia salam di rakaat yang ketiga, dan dia melakukan itu tanpa sengaja karena lupa. Maka dalam kondisi seperti ini ya, dia harus melakukan sujud sahwi, tapi dia harus menyempurnakan dulu, menambah 1 rakaat dari rakaat sholat yang dia tinggalkan. Dia cukupkan menjadi 4 rakaat, dia berdiri lagi bertakbir melakukan 1 rakaat untuk menyempurnakan sholat asarnya yang tadi cuma hanya 3. Setelah itu dia sujud sahwi, dia salam, kemudian dia sujud sahwi, baru kemudian dia salam. Hal ini li hadisi Imran bin Husain, berdasarkan hadis Imran bin Husain. Beliau berkata, sallama Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah salam. Maksudnya Nabi melakukan salam fi salasi rakaatin, pada 3 rakaat minal asar, pada 3 rakaat salat asar. Kita ulangi, sallama Rasul sallallahu alaihi wasallam fi salasati rakaatin minal asar. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam telah salam pada 3 rakaat salat asar. Jadi ketika 3 rakaat Nabi sudah melaksanakan salam. Tsumma qama, setelah itu Nabi berdiri, fadakhalal hujrah, dan Nabi masuk ke kamar beliau. Jadi bayangkan ya, Nabi betul-betul lupa di saat ini. Faqama rajulun, maka berdiri seorang laki-laki, basitul yadain, dan seorang laki-laki sahabat ini dijuluki sebagai basitul yadain, seseorang yang panjang tangannya. Faqala, dan dia kemudian berkata, aku siratis salat ya Rasulullah, apakah salat ini telah diringkas? Ya, maksudnya apakah salat asar ini hanya sekarang menjadi 3 rakaat saja? Apakah ada syariat baru yang turun yang merubah jumlah rakaat salat asar yang tadinya 4 rakaat hanya menjadi 3 rakaat? Maka fakharaja, Nabi pun keluar. Ya, dalam riwayat yang lain Nabi bertanya kepada para sahabat, apakah benar apa yang dikatakan oleh basitul yadain ini? Maka para sahabat mengatakan, benar ya Rasulullah. Maka apa yang dilakukan Nabi pada saat itu? Fasalli raka'atal lati kana tarak, maka Nabi menambah, berdiri melakukan 1 rakaat yang tadi beliau tinggalkan. Artinya apa? Salat asar tadi yang hanya 3, beliau berdiri menambah lagi 1 rakaat sehingga menjadi 4 rakaat. Summa sallama, kemudian setelah itu Nabi tasyahud akhir, kemudian salam. Perhatikan di sini.
Summa sajadataini. Ya, perhatikan ya. Setelah tasyahud akhir Nabi salam, summa sajadataini. Setelah salam beliau kemudian sujud lagi dengan 2 kali sujud, yaitu sujud sahwi. Summa salama, baru melakukan salam lagi. Jadi ini tata cara pelaksanaannya ya. Nanti kita akan rinci lagi pada permasalahan sebelumnya. Permasalahan yang selanjutnya nanti akan dibahas dalam kitab ini. Oke, baik ikhwan sekalian, kita lanjut ya pada poin yang ketiga. Ya, poin yang ketiga yang mewajibkan seseorang untuk melakukan sujud sahwi, yaitu aulahna lahnan yahilul makna sahwan. Nah, ini ya. Jadi bahwa seorang itu diwajibkan untuk dia melakukan sujud sahwi ketika dia melakukan kesalahan. Lahnan, kesalahan yang kesalahan tersebut yahilul makna, merubah makna, sahwan karena lupa. Jadi kita berikan contoh seperti ini kawan sekalian. Ada seseorang yang sholat, dia bangkit dari ruku. Yang seharusnya dia bangkit dari ruku itu dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah, tapi di sini dia tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah, justru sebaliknya dia mengucapkan Allahu Akbar. Dan dia lakukan tersebut dalam keadaan dia sahwan, dia lupa ya. Dia tidak sengaja. Li'annahu amdan yubtilus salata. Sebab kalau dia melakukannya dengan sengaja, ya dia sengaja mengucapkan Allahu Akbar yang harusnya sami Allah liman hamidah, yubtilus salata, itu membatalkan salatnya. Tapi kalau dia lakukan tersebut tidak sengaja karena sahwan, karena lupa, fawajaba sujudus sahwi, maka wajib bagi dia untuk melakukan sujud sahwi ya. Karena dia telah merubah ucapan sami Allah liman hamidah ke Allahu Akbar, dan itu karena dia lupa. Itu poin yang ketiga ikhwan sekalian. Kemudian poin yang keempat yang mewajibkan seseorang untuk melakukan sujud sahwi adalah au taraka wajiban. Jadi dia meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan di dalam sholat. Kita sudah jelaskan sebelumnya ada beberapa perkara yang diwajibkan di dalam sholat ya. Tidak salah 15 atau 18, itu kita sudah jelaskan sebelumnya, perkara-perkara yang diwajibkan di dalam sholat. Sehingga kapan seseorang meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan di dalam sholat karena lupa, tidak sengaja, maka yang wajib bagi dia adalah melakukan sujud sahwi. Li hadis Ibnu Buhainah, berdasarkan hadis Ibnu Buhainah, qala, beliau berkata, sallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini min ba'di salatihi tsumma qama falam yajlis. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memimpin kami dalam satu salat rak'ataini, ya, sallalana Rasul sallallahu alaihi wasallam rak'ataini min ba'di salatihi. Beliau pada 2 rakaat min ba'di salatihi, pada sebagian salatnya, tsumma qama, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri. Jadi memimpin kami pada 2 rakaat dari sebagian salat yang kami kerjakan. Tsumma qama, kemudian ketika di 2 rakaat tersebut Nabi langsung berdiri. Falam yajlis, beliau tidak duduk. Falam yajlis, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak duduk. Maksudnya ikhwan sekalian, duduk di sini adalah merupakan duduk tasyahud al-awal ya. Langsung Nabi berdiri, tidak melakukan duduk tasyahud al-awal. Faqama an-nasu ma'ahu, maka seluruh manusia pun, para sahabat, ikut berdiri bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri, tidak melakukan tasyahud al-awal. Kita sudah jelaskan sebelumnya bahwa tasyahud al-awal adalah merupakan perkara-perkara yang diwajibkan di dalam salat. Kalau seseorang lupa dia langsung berdiri, maka tidak mengapa dia lanjutkan salatnya, tidak perlu mesti dia harus duduk lagi untuk melakukan tasyahud al-awal, karena dia meninggalkannya karena lupa, bukan sengaja. Falamma qada salatahu, maka ketika Nabi hampir telah akan menyelesaikan dari salatnya ya, wa nadarna taslimahu, dan kami pun yang bermakmum di belakang beliau, wa nazarna taslimahu, menunggu beliau untuk melakukan salam terakhir untuk menutup dari salatnya. Nabi tidak langsung salam. Begitu para sahabat menunggu untuk beliau melakukan salam, kabbara, beliau bertakbir qabla taslim, sebelum beliau salam.
fasajada sajdatain, kemudian Nabi melakukan sujud dengan 2 kali sujud, wa huwa jalis, dan dilakukan itu dalam keadaan duduk. Maksudnya sujud sahwi itu dilakukan dalam keadaan duduk. Summa sallama, kemudian setelah itu baru Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salam. Sabata hadza bil khabar, maka ikhwan sekalian telah sabit hadis ini memberikan kabar penjelasan kepada kita semua fi man taraka tasyahhudil awsat, kepada siapa yang meninggalkan tasyahhudil awsat, yaitu tasyahhud yang pertama. Siapa yang meninggalkan tasyahhud yang pertama, maka dia wajib untuk melakukan sujud sahwi. Maka kondisi ini ikhwan sekalian, fayuqasu alaihi, maka dikiaskan pula alaihi sairil wajibat, kepada seluruh perkara-perkara yang diwajibkan. Jadi dikiaskan, diberikan perumpamaan juga untuk seluruh perkara-perkara yang wajib. Ketika seseorang meninggalkannya karena lupa, itu dia wajib untuk melakukan sujud sahwi. Dia tidak sengaja meninggalkannya, maka yang wajib bagi dia melakukan sujud sahwi. Kata kita tasbihi fir ruku'i was sujudi, seperti seseorang meninggalkan tasbih, bacaan subhana rabbiyal azim wa bihamdi fir ruku'i, di dalam rukuhnya, wa subhana rabbiyal a'la wa bihamdi fis sujudihi, di dalam sujudnya. Kalau dia tinggalkan itu tidak sengaja, maka yang wajib bagi dia adalah melakukan sujud sahwi. Wa qaulihi baina sajdataini, begitupun ketika seseorang dia tidak mengucapkan ucapan baina sajdataini, duduk di antara 2 sujud, ya Rabbi ghafirli warhamni wajburni, dan seterusnya. Kalau dia lupa tidak membaca ini, maka dia wajib melakukan sujud sahwi. Wa takbiratul intiqal, dan takbir perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lainnya. Jadi takbir al-intiqal. Adapun takbiratul ihram kita sudah jelaskan sebelumnya bahwa dia adalah merupakan rukun di dalam sholat. Sehingga seseorang misalnya kalau dia sholat, dia tidak membuka sholatnya dengan ucapan Allahu Akbar, itu disebut dengan takbiratul ihram. Baik dilakukan dengan maksudnya dia tidak melakukannya, ya, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, dia lupa, maka sholatnya tidak sah, tidak bisa diganti dengan apapun kecuali sampai dia menghadirkan rukun tersebut. Sehingga kalau dia sholat tanpa melakukan takbiratul ihram, tidak bisa diganti dengan apapun kecuali dia harus mengulang sholatnya dan melakukan takbiratul ihram. Adapun takbiratul intiqal, takbir perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lainnya, maka itu adalah hukumnya wajib. Seperti dari seseorang ketika dia akan menuju ke ruku, dia bertakbir. Kemudian dari seseorang i'tidal menuju ke sujud, dia bertakbir. Kemudian ketika seseorang bangkit dari sujud, dia bertakbir. Ketika dia bangkit dari duduk menuju ke berdiri untuk rakaat yang selanjutnya, dia bertakbir Allahu Akbar. Maka itu disebut dengan takbiratul intiqal, takbir perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain, hukumnya adalah wajib. Sehingga kalau dia meninggalkannya dengan sengaja, tidak sengaja, maka dia wajib sujud sahwi. Tapi kalau dia tinggalkan dengan sengaja, maka batal salatnya. Ini ya ikhwan sekalian poin yang keempat, yaitu meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan di dalam salat, maka wajib dia melakukan sujud sahwi, dan berikut tadi penjelasannya. Kemudian poin yang kelima, wajibu sujudus sahwi, diwajibkan bagi seseorang untuk melakukan sujud sahwi. Pada poin yang kelima ini disebabkan karena iza syaqqa, apabila seseorang mengalami keraguan fi adadir rakaat, terkait dengan jumlah rakaat salat yang dia kerjakan. Falam yadri kam salat, dia sudah tidak tahu sekarang dia sudah berada pada jumlah rakaat salat yang keberapa. Dia ragu, 3 rakaat kah atau 4 rakaat, dia ragu. Wa zalika asna'i salat, dan dia ragu itu dalam kondisi dia salat. Ya, dalam kondisi dia salat dia ragu. Li'annahu adda juz'an minas salatihi mutaraddidan, disebabkan karena dia melakukan sebagian salatnya itu dalam keadaan ragu. Jadi memang betul-betul ketika seorang sudah ragu dari sebagian salatnya, biasanya konsentrasinya mulai hilang. Fi kaunihi minha, dia sudah mulai ragu, apakah ini salatnya sudah sempurna atau zaidan, atau sudah berkurang atau sudah cukup. Dia sudah tidak tahu, betul-betul dia sudah bingung, sudah buyar konsentrasinya. Fadha'afatin niyah, terkadang dalam kondisi seperti ini seseorang mulai melemah niatnya, mulai kacau, 3 atau 4. Nah,
Maka dalam kondisi seperti ini, kata penulis di sini dijelaskan dalam kitab Al-Fiqh Al-Muyassar ini, wahtajat lijabri bisujudi, maka cukup diperlukan untuk dia lijabri, menyempurnakan salatnya, menutup salatnya dengan bisujudi sahwi, melakukan sujud sahwi. Li'umumi hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhum anna Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdasarkan keumuman hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anha anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi ikhwan sekalian, di sini ada hadis yang akan dijelaskan ya terkait dengan kondisi syak keraguan ini. Qala, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, iza qama yusalli, apabila dia berdiri untuk melaksanakan salat, ja'ahu syaitan, maka syaitan itu akan datang. Falabbasahu alaihi, falabbasa alaihi, dan syaitan mulai menyibukkan kita dengan perkara-perkara yang memasukkan di dalam pikiran-pikiran kita perkara-perkara keduniaan. Bahkan ikhwan sekalian, jamaah sekalian, terkadang apa yang tidak terpikirkan sebelumnya itu baru kita pikirkan ketika kita sudah melaksanakan sholat. Dan ini adalah merupakan waswas dari syaitan. Kita sudah jelaskan sebelumnya ya ikhwan sekalian. Nah, kondisi seperti ini ikhwan sekalian, jamaah sekalian, hampir semua orang sulit untuk menghindarinya ya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa seseorang terkadang tidak konsentrasi di dalam salatnya, terkadang tidak khusyuk di dalam salatnya, itu adalah dari perkara yang hampir setiap orang sulit untuk menghindarinya. Pasti itu akan terjadi. Maka selama seseorang melawannya, selalu melawan ketika dia tidak khusyuk, maka itulah yang disebut dengan khusyuk. Melawan ketidakkhusyuan itulah yang disebut dengan khusyuk ya. Melawan segala sesuatu yang dapat mengganggu dari sholat kita, maka itulah yang disebut dengan khusyuk. Jadi khusyuk itu artinya ikhwan sekalian, bukan bahwa seseorang tidak memikirkan dunia sama sekali di dalam sholatnya. Bukan itu yang dimaksud dengan khusyuk. Tapi yang dimaksud dengan khusyuk adalah ketika seseorang dihinggapi pemikiran-pemikiran dunia yang dapat mengganggu sholatnya, kemudian dia melawannya, maka itulah yang disebut dengan khusyuk. Maka ini ikhwan sekalian ya, ketika seseorang melaksanakan sholat, ja'ahu syaitan, syaitan datang, falabisa alaihi, kemudian mengganggu sholat kita, hatta la yadri kam sholat, sehingga terkadang kita sudah tidak mengetahui jumlah rakaat sholat yang kita kerjakan ya. Faiza wajada dzalika, maka ikhwan sekalian dikatakan di sini, jika seseorang mendapatkan hal yang demikian, faiza wajada hadakum falyasjud sajdatain, maka dia melakukan sujud 2 kali sujud di akhir dari salatnya, wa huwa jalis, dan dilakukan dalam keadaan duduk. Ini hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum. Hadis ini riwayat muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa huwa fi hadhil halati baina amrayn, maka ikhwan sekalian, jamaah sekalian, terkait dengan keadaan seseorang yang ragu di dalam salatnya, itu ada 2 keadaan. Ada 2 kondisi seseorang yang ragu di dalam salatnya. Yang pertama ikhwan sekalian, imma ayyakuna syak, ketika seseorang itu dalam kondisi ragu, biduni tarjihin, tanpa dia bisa mengambil mana yang kuat ya. 3 rakaat kah 4 rakaat, dia tidak bisa mengambil mana yang kuat, 3 rakaat kah atau 4 rakaat. Liahdil ihtimalain, 2 keadaan ini dia tidak bisa mengambil mana yang rajih, mana yang kuat, menentukan. Dia tidak bisa menentukan bahwa sekarang saya sudah sholat ini sudah 3 rakaat atau 4 rakaat. Dia tidak bisa mengambil salah satu dari keduanya mana yang kuat. Istilahnya keraguannya itu 50-50. Fa fi hazil halati, maka untuk kondisi yang seperti ini, ya'khuzu bil aqalli, dia mengambil jumlah rakaat yang sedikit. Artinya apa? Dia buang yang 4 rakaat, dia ambil pada pendiriannya yang 3. Jadi wayabni alaihi, dia membangun di atas jumlah rakaat yang sedikit yang 3 tadi ya. Wayabni alaihi wa yasjudu lis-sahwi, dan dia melakukan sujud sahwi. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ahadakum fi sholati, jika salah seorang di antara kalian di dalam salatnya itu, falam yan idza syakka ahadakum, apabila salah seorang di antara kalian ragu di dalam salatnya,
Falam yadri kam shalla, kemudian dia sudah tidak tahu berapa sekarang jumlah rakaat salat yang dia kerjakan. Salasan am arba, apakah 3 rakaat atau 4 rakaat? Dia tidak bisa membedahkan, betul-betul dia dalam kondisi ragu. Falyatrahi syakka, maka yang dia lakukan adalah dia buang yang 4. Karena dianggap yang 4 itu adalah yang meragukan. Falyatrahi syakka, dia buang keraguan tersebut. Wal yabni ala mastaiqan, kemudian dia bangun di atas keyakinan dia bahwa dia baru sholat 3 rakaat. Summa yasjudu sajdataini qabla ayyusallim, kemudian dia melakukan sujud dengan 2 kali sujud sebelum dia melakukan salam. Maksudnya ikhwan sekalian gini ya. Kenapa harus kita mengambil jumlah rakaat yang sedikit? Karena dikhawatirkan kalau kita mengambil jumlah rakaat yang 4, ternyata kita baru melaksanakan sholat 3 rakaat. Otomatis rakaat kita kurang jumlah rakaatnya. Kalau kita mengambil yang 4, ini 4 rakaat. Ya. Padahal kebimbangan kita 50-50. Ternyata kita baru melaksanakan 3 rakaat. Maka kuranglah sholat kita. Tapi kalau kita mengambil jumlah rakaat yang sedikit, misalnya kita ambil 3, ternyata sudah 4. Otomatis kita melaksanakan sholat 5 rakaat misalnya. Sholat duhur 5 rakaat. Maka yang seperti ini tidak mengapa. Kenapa? Karena yang 4 telah terpenuhi. Adapun yang satunya itu tidak menjadi masalah, termaafkan. Artinya minimal yang 4 rakaatnya telah terpenuhi. Inilah ikhwan sekalian, sehingga kata Nabi ya'khudhu bil aqalli, mengambil jumlah rakaat yang sedikit, karena itu diantara yang dijelaskan oleh para ulama terkait dengan hal tersebut. Kemudian keadaan yang kedua, seorang yang ragu di dalam sholatnya ikhwan sekalian, jamaah sekalian, yaitu amma iza ghalaba ala zannihi wa tarajjuhi ahadul ihtimalain. Seseorang yang ghalaba ala zannihi, yang dia ragu tapi dia memiliki prasangkaan yang kuat. 4 rakaat kah 3 rakaat? Tapi misalnya ada sedikit keyakinan, mungkin sekitar keyakinannya itu 60-70% bahwa ini adalah rakaat yang keempat. Ya. Jadi ada ghalabatiz zanni, prasangkaan yang kuat. Wataraji ahadul ihtimalain, dan dia bisa merojihkan ya, jadi dia bisa merojihkan prasangkaannya ada yang kuat, yang lebih kuat dari prasangkaannya tersebut dari 2 keadaan itu, ahadul ihtimalain, dari 2 keadaan itu. Jadi 3 rakaat atau 4 rakaat, tapi yang lebih kuat 60-70 dia yakin ini adalah rakaat yang keempat, 60-70%. Fa innahu ya'malu bihi, maka dalam kondisi seperti ini ikhwan sekalian, jamaah sekalian, dia beramal dengan keyakinannya tersebut, yaitu ya ini 4 rakaat. Wa yabni alaih, dan dia bangun di atas keyakinan tersebut, 4 rakaat tersebut. Wa yasjudu sajdataini lisahwi, kemudian dia melakukan sujud dengan 2 kali sujud untuk sujud sahwi. Untuk apa? Lebih menyempurnakan keraguan tadi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini ikhwan sekalian, jamaah sekalian, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi man syakka, barang siapa yang ragu, wa taraddudi, ataupun dia ragu-ragu, ya, dia bimbang di dalam salatnya, falyatrahis sawaba, maka dia falyatrahis sawaba, memilih yang paling benarnya. Ya, jadi 3, 4, falyatrahis sawaba, tapi ada pilihannya yang paling benar bahwa itu adalah 4. Tsummal yatimu 'alaiha, maka dia menyempurnakan salatnya di atas 4 rakaat tersebut. Ayu ala taharri, atau maksudnya di atas taharri, di atas pilihannya tersebut. Ya. Dia bangun di atas pilihannya tersebut, 4 rakaat tersebut. Summa yusallim, kemudian dia salat pada keyakinannya 4 rakaat tersebut. Summa yasjudu sajdataini, kemudian dia sujud dengan 2 kali sujud ba'da ayyusallim, sebelum dia salam.